Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes. Haleluya. Kita bersyukur walaupun di luar hujan tapi kita tetap datang tempat ini untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita saat siang hari ini. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu atas setiap kami. Hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami untuk kami bisa memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk mengurapi kami. Kami percaya Bapa, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan dan pengharapan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Dan kami menyerahkan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami, menyertai hidup kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan,
Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, haleluya. Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Kau yang besertaku. mari kita sambah Dia. Kami datang bersyukur, Kami bersyukur Tuhan. kami datang menyembah-Mu Tuhan. Segala syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak Kami nggak sendiri Tuhan. Yes. Engkau ada selalu beserta dengan kami.
Kami percaya Tuhan, dalam kondisi terendah kami pun Engkau selalu bersama dengan kami. Gak ada yang dapat kami andalkan siapapun Tuhan selain Engkau Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami tenang, kami aman, kami bisa melewati semuanya Tuhan. Kaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Itu yang kami imani Tuhan. Haleluya Yesus. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita menyatakan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Nyatakan dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami untuk menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya sedikit ada pertanyaan. Siapa di tempat ini yang selama hidupnya belum pernah mengalami masalah? Gak ada ya? Saya yakin semua kita selama hidup itu selalu ada masalah. Bahkan masalah itu datang silih berganti. Dan mungkin saat ini pun, mungkin masalah itu masih ada. Jadi masalah itu biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian baru. Setiap masalah Ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tuhan kita setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita menari bersama-sama. Kita tanggalkan setiap beban masalah kita. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa
irama, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. La 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 la. La 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 la. Hai semua, marilah bernyanyi, bukan kita. Hai semua, mari bergembira, bersuka cita. Satu, dua, tiga dan empat, malam bergoyang, ikut irama, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Satu, dua, tiga dan empat, malam bergoyang, ikut irama, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, masalah itu biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita kencang dan lihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bisa bersyukur Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi hidup kita. Allah yang Dia yang memelihara hidup memeliharaku. kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
kasih kita dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Dan Kau selalu nyatakan itu Tuhan buat setiap kami Yesus. Kami ada hari ini itu karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini
setiap masalah apapun yang kami alami Tuhan, kami melewati bersama Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah senantiasa menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Engkau Allah yang hidup. Engkaulah Allah sumber pengharapan kami, Allah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan, itu karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Saatnya kami akan belajar bersama-sama akan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu, agar kami menjadi semakin hari semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Bersyukur. Silakan duduk. Bersyukur kalau siang ini kita boleh berada di rumah Tuhan, itu karena kasih anugerah Tuhan. Pemeliharaannya yang begitu luar biasa. Sepanjang hari kita, setiap saat kita senantiasa disertai Tuhan. Kalau kita dalam keadaan kuat, mampu menjalani kehidupan itu juga karena Tuhan. Tema kita siang ini merawat kesehatan jiwa. Kita baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini artinya menjaga kesehatan jiwa adalah menjaga dan memelihara kondisi mental, perasaan, jiwa agar tetap sehat, kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Dan menjaga pikiran tetap positif dan tidak larut dalam pikiran negatif atau kecemasan yang berlebihan. Di dalam Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan bahwa kesehatan jiwa sangat penting karena jiwa yang sehat akan membawa kedamaian, memampukan kita mengambil segala keputusan dan menjadi dasar hubungan kita yang sehat sesama kita, sekitar orang kita dengan keluarga kita. Jadi merawat kesehatan jiwa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita merawat tubuh kita atau badan kita atau wajah kita, tapi kita harus merawat jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, kesehatan rohani dan jasmani harus seimbang. Ungkapan sehat sama jiwa baik-baik saja ini menunjukkan bahwa kesehatan rohani itu menjadi ukuran dan dasar kehidupan yang sehat secara menyeluruh. Bapak Ibu Saudara ya, seringkali kita sibuk menjaga kesehatan tubuh kita melalui olahraga, melalui minuman yang sehat seperti herbal atau kita ikut terapi segala sesuatu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi kini lebih penting kalau kita merawat kesehatan jiwa kita. Di dalam 3 Yohanes 1 itu Rasul Yohanes menghubungkan antara kesehatan fisik dan jiwa, yang mana membawa kesehatan jiwa adalah dasar kehidupan yang utuh. Jadi kesehatan jiwa itu bukan sekedar tidak stres atau tidak cemas, tapi kesehatan jiwa itu ada di mana ada hati dan pikiran itu berada dalam damai sejahtera, ketenangan, memiliki pengharapan hidup dalam kasih. Di Amsal 4 ayat 23, di situ menyatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati dan pikiran adalah pusat kehidupan kita. Jika kita tidak menjaga seluruh hidup kita, kita bisa kacau atau berantakan hidup kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hati pikiran kita agar tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja. Tanda jiwa yang tidak sehat, mudah tersinggung, mudah marah, khawatir, dan selalu hidup dalam kecemasan. Jadi ada juga sulit mengampuni. Sulit mengampuni itu juga
menyatakan bahwa jiwa kita tidak sehat. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini yang mungkin mengalami pergumulan atau mengalami pahit hati atau sakit hati dengan sesamanya, cepat-cepatlah kita meminta ampun, membereskan. Kita ketemu orang yang sudah menyakiti hati kita, itulah kita harus menjaga hati dan pikiran kita, merawat, tidak hanya merawat tubuh kita tapi merawat jiwa kita. Dan kita harus juga peduli dalam lingkungan kita, peduli dengan keluarga kita, peduli juga orang-orang yang belum mengenal kita, itu harus kita pedulikan. Dewasa ini isu sehat mental menjadi masalah yang harus diselesaikan. Selain kesehatan secara fisik, banyak yang mengalami gangguan kejiwaan. Disadari atau tidak, kita sebagai orang percaya harus siap menolong mereka yang mengalami. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala harus siap menolong mereka yang mengalami gangguan mental, gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu belum tentu gila, tapi kita dalam keadaan baik-baik saat ini, kita bisa mengalami, kita dalam keadaan mengalami gangguan jiwa. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang mengalami gangguan mental? Yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Di sini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai pendengar yang baik, kita harus memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Jadi saat orang lain berbicara dengan kita, jangan kita abaikan, tapi kita perhatikan. Kita mendengarkan keluh kesah mereka. Kita mencoba memahami isi dan perasaan lawan bicara kita. Jadi kalau ada orang konseling atau mencurahkan isi hati kita, kita jangan sekali-kali kita menghakimi atau menyela perkataan mereka, tapi kita dengarkan dengan baik, kita tanggapi yang tepat dan kita memberikan kata-kata yang membangun. Jadi di sini pendengar yang baik bukan hanya mendengar suara lawan bicara kita, tetapi kita menunjukkan bahwa orang yang berbicara merasa kita diperhatikan. Jadi kalau ada orang yang konseling sama kita atau mengungkapkan isi hati kita itu, kita harus merasakan, memperhatikan, berbicara dengan yang baik-baik, karena ada yang dia untuk mencurahkan hati seseorang yang memiliki permasalahan, malah dia itu menghakimi. Akhirnya apa? Orang ini yang mempunyai masalah malah kecewa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pendengar yang baik. Jadi memberikan solusi yang terbaik, jangan menghakimi, jangan menyela, tapi kita memberi tanggapan yang tepat. Di dalam Lukas 10 ayat 38 ini ada dua cerita dalam hal ini. Yang pertama di dalam Lukas 10 ayat 40, tolong ditayangkan lagi. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri.
suruh dia membantu aku. Yang pertama ini adalah Marta yang sibuk melayani. Kemudian Marta bercerita kepada Yesus, dia merasa kok saya kerja sendirian Tuhan, kenapa Maria enggak membantu saya gitu. Saya capek Tuhan, saya ingin Maria membantu saya. Di sini Marta menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan Yesus, mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mendengar. Jadi di sini Tuhan Yesus itu pendengar yang luar biasa, pendengar yang harus menjadi teladan bagi kita setiap anak-anaknya. Yang kedua di Lukas 16 ayat 39. Ini adalah Maria. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini ada sikap Maria yang memilih untuk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan penyertaannya. Jadi kalau di sini kan Maria mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Tapi kalau di sini Marta menyampaikan keluh kesahnya, jadi Tuhan Yesus menjadi pendengar bagi Marta. Di sini dua-duanya sama. Sama, yang satu yang Tuhan Yesus menjadi pendengar, yang satunya lagi Maria mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menolong orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental dengan menjadi pendengar yang baik. Ini adalah awal untuk menolong mereka dan menjadi berkat baik mereka. Jadi next selanjutnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai menolak mereka yang ingin mencurahkan isi hati mereka dengan alasan apapun, kecuali kita sakit parah itu baru boleh. Jadi setiap ada jemaat atau teman-teman kita, ada saudara-saudara kita mencurahkan isi hatinya, kita harus memberikan waktu, jangan menolak. Karena kalau kita menolak mereka akan kecewa. Jadi kita harus menjadi teladan seperti meneladani Tuhan Yesus. Sesudah itu kita bisa memberikan tanggapan sebagaimana Yesus menyatakan penilaiannya kepada Marta. Ini Tuhan Yesus kan mendengar keluh kesah hati Marta, mengungkapkan isi hatinya, kenapa kok saya enggak diperhatikan, kok Maria aja yang diperhatikan. Keluh kesah itu Tuhan dengarkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi pendengar yang baik, kita meneladani Tuhan Yesus. Jikalau kita sudah tidak mampu lagi menghadapi pergumulan atau masalah, Bapak Ibu Saudara, ini kalau mengalami pergumulan jangan dipendam sendiri, tapi kita datang kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala, kepada pelayan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara percaya. Jadi di situ kita akan bisa sharing satu dengan yang lain. Jadi kita akan menjadi lebih kuat kalau di saat kita mengalami gangguan mental kita atau jiwa kita. Jadi kita harus memiliki teman untuk mencurahkan isi hati kita di saat kita mengalami pergumulan. Di sini juga jangan salah kita untuk sharing sama orang. Jadi kan ada orang yang bocor gitu. Jadi kita harus minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya mau sharing, saya mau konseling dengan pergumulan saya ini. Tuhan tolong tunjukkan seorang hamba Tuhan atau teman kita atau pelayan Tuhan atau gembala yang Tuhan tentukan. Tapi saya yakin percaya hamba-hamba Tuhan, jemaat di sini kalau diminta tolong untuk menjadi pendengar setiap orang bermasalah, tidak akan bocor. Jadi skip di situ, kita bawa doa. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan kalau mau konseling ya kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga apa yang kita berikan jalan keluar untuk jemaat yang memiliki permasalahan ini menjadi kekuatan mereka, menjadi pengharapan bagi mereka, jadi mereka semakin kuat dan dekat kepada Tuhan. Di sini sangat jelas ya, jangan menolak mereka yang ingin mencurahkan isi hati. Beri ruang lebih luas untuk mereka mengeluarkan unek-uneknya. Dan kalau kita sudah mengeluarkan atau jemaat yang memiliki masalah itu sudah mengeluarkan unek-uneknya, kita
memberikan tanggapan. Jangan sekali-kali kita menyela saat ada seseorang yang sharing sama kita dengarkan, kita harus mendengarkan dengan setia. Juga kita jangan menghakimi. Seandainya ada orang itu memang bersalah, dalam kehidupan bersalah, terus curhat sama kita jangan menghakimi. Kamu sih begitu, kamu sih itu. Kita jangan sekali-kali menyalahkan mereka. Tapi kita dengarkan, terus kita tanggapi sabar, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Yang penting jangan sekali-kali kita menghakimi kalau memang orang itu memang benar-benar kesalahan di orang tersebut yang curhat sama kita. Jadi kita di sini diingatkan, jadilah kita pendengar yang baik. Poin yang kedua, bagian kedua ini, bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental dan kejewaan. Yaitu kita harus menyediakan dukungan emosi. Di sini dukungan emosi bukan kita marah ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan dia untuk tetap berharap kepada Tuhan. Banyak orang di sekitar kita terluka secara emosional, seperti ditolak, dipermalukan, dianggap tidak layak. Mungkin ada orang yang melakukan dosa, pokoknya dosa yang paling menyakitkan hati Tuhan. Di sini kita harus peka, kita tidak boleh menghakimi. Orang itu jangan sampai merasa tertolak. Jadi jangan merasa orang itu tidak dianggap, tapi kita harus merangkul, memeluk dia, memberikan solusi yang terbaik, tetapi tidak dengan jalan menghakimi. Karena di dunia ini sering memberi penolakan, tetapi Tuhan Yesus memberikan penerimaan dan kasih. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi setiap orang-orang yang memiliki permasalahan dalam kehidupannya, yaitu kita anak-anak Tuhan dipakai sebagai alatnya. Ada dua sikap terhadap perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Ini kita baca di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, 23. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumah Yesus. Datang orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah perempuan yang menjamahnya. Ini tentu tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata padanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatanmu itu. Dan sambil berpaling kepada orang perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku.
Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapa ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini menceritakan kisah seorang perempuan dikenal sebagai pendosa. Dia datang kepada Yesus dengan hati hancur. Ia menangis, mencium kaki Tuhan Yesus dan meminyakinya. Jadi perempuan ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia menangis, mencium kaki Tuhan Yesus. Sampai, Tuhan, aku datang di hadapan-Mu, ampuni aku Tuhan. Segitu sampai dia pasti, saya membayangkan perempuan ini dengan menangis, meraung-raung, mencium kaki Tuhan untuk dia boleh diampuni. Di tengah tatapan sinis dan penghakiman dari orang-orang Farisi ini, Yesus tidak menolak perempuan ini. Sebaliknya, Tuhan Yesus menerima, memahami dan mengangkat perempuan itu dengan kasih dan pengampunan. Ini Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan yang penuh pengampunan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus penuh pengampunan. Seapapun Bapak Ibu Saudara disakiti seorang, kita harus melepaskan pengampunan. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di kayu salib. Seperti Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa ini. Juga Tuhan Yesus juga memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh jiwa dan mental orang yang terluka, yaitu dengan dukungan emosional. Jadi kita juga harus meneladani Tuhan Yesus untuk mendukung, untuk mendoakan dengan dukungan emosional setiap orang-orang yang mengalami pergumulan, terkhususnya pergumulan jiwa dan mentalnya. Kalau mereka sakit badan sih bisa aja kita ke dokter, bisa dikasih obat. Tapi kalau mental itu butuh dukungan emosional kita, butuh semangat dari kita, butuh dukungan moral dari kita. Jadi Tuhan Yesus tidak menghakimi, tetapi Tuhan Yesus mengerti pergumulan hati seorang yang ingin berubah. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menghakimi. Kita juga gitu, kita tidak boleh menghakimi, tapi kita mendukung, kita mendoakan untuk seseorang yang mau berubah atau bertobat. Sepertinya misalnya anak kita sudah menyakitin kita, pokoknya udah membikin ulah dalam kehidupannya, sudah menjadi beban bagi orang tua, tapi kita harus merangkul dia, kita harus memberi dia semangat untuk kembali berbuat, mengembalikan jiwa dia sehat kembali. Di sini juga Tuhan Yesus tidak mencela masa lalu, tetapi menyembuhkan dan memberikan pengharapan. Jadi Tuhan Yesus tidak menghakimi atau mencela masa lalu perempuan ini, tapi Tuhan Yesus mendukung. Tapi Tuhan memberikan pengharapan bahwa pengharapan ada di dalamku. Jadi perempuan ini mengikuti Tuhan Yesus. Ada banyak orang di sekitar kita seperti perempuan ini, mereka membutuhkan dukungan emosional, yaitu dengan kepedulian kita, yaitu menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi. Jadi mungkin kalau ada orang konseling itu bisa berjam-jam. Saya memang mengalami sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus siap 24 jam, maupun jam berapa dia mau sharing sama kita, mau konseling sama kita, kita harus siap. Saya pernah pengalaman di jam 12 malam itu ditelepon
seorang ibu yang memiliki pergumulan yang berat. Dia telepon itu tidak mengungkapkan isi hatinya, cuma menangis itu ada 1 jam menangis, cuma saya dengerin aja, cuma iya Bu, sehat Bu gitu, baik Bu, saya gitu. Itu kita harus siap sebagai anak-anak Tuhan juga, kita harus siap, bukan hanya tempat kita curhat itu bukan hanya di gembala atau di pelayan Tuhan, tetapi kita semua anak-anak Tuhan harus siap. Bapak Ibu Saudara siap untuk menjadi pendengar yang setia? Amin. Ya, kita harus lakukan. Jadi mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus untuk memberi dukungan emosional yang sejati bagi orang-orang sekitar kita. Terkhususnya untuk keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita itu meninggalkan Tuhan Yesus karena tidak ada dukungan dari kita sebagai orang tua atau sebagai suami, sebagai istri. Jadi kita harus ada buat mereka, kita bimbing mereka, kita ingatkan mereka kalau mereka berbuat salah atau mereka tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lanjut. Di mata mereka yang tidak mengerti persoalan kita bisa jadi bahan cemooh dan sasaran penghakiman manusia. Disinilah perlu memilih orang yang tepat. Jadi ada yang mencemooh kalau orang itu berbuat salah atau orang itu tidak benar di dalam kehidupannya. Jadi kita sering malah, kamu kok seperti itu, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Ada orang yang seperti itu, dia tidak memberikan solusi tetapi dia malah mencemooh, malah dia menghakimi. Disinilah perlu kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk sharing, memilih orang yang tepat, yang orang bisa dipercaya. Di mata Tuhan Yesus persoalan kita akan mendapat perhatian dan empatinya, lalu dia menyediakan pemecahan masalahnya. Begitu juga dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan atau memperhatikan mereka, kita akan diberikan Tuhan hikmat untuk memecahkan masalah yang dihadapi orang yang sharing kepada kita. Yang ketiga, poin yang ketiga, memberikan dukungan komunitas. Mari kita baca dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi segera hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilam dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Di sini orang yang lumpuh ini bukan saja mengalami penderitaan secara fisik ya Bapak Ibu Saudara, sudah pasti ya tertekan secara emosional karena kelemahannya itu.
Lanjut. 4 orang yang menggotongnya dalam nas ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya komunitas. Jadi kita itu penting kalau kita mengikuti komunitas, seperti di gereja kita kan ada komsel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam komsel, silakan bergabung dengan komsel yang ada di dekat daerah-daerah Bapak Ibu tinggal. Jadi kita harus memiliki komunitas yang saling mendukung. Jadilah anggota komunitas yang berkontribusi untuk menjadi solusi bagi orang lain. Bagian terakhir ini kita dapat menolong orang yang mengalami kesehatan jiwa atau mental itu, yaitu dengan memberi dukungan komunitas. Barusan yang kita baca dalam firman tadi Markus 2 ayat 1-12 tentang orang yang lumpuh yang diusung oleh 4 orang temannya karena tidak bisa masuk ke rumah tempat Yesus berada ya. Mereka membongkar atap dan menurunkan temannya di hadapan Yesus. Ini adalah teman yang setia. Ini adalah teman yang mengasihi teman yang lumpuh ini. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi teman yang setia, teman yang selalu ada buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mengalami masalah. Mungkin ini adalah tindakan yang sangat luar biasa ya. Itu keajaiban yang Tuhan Yesus berikan, yaitu mendukung penuh kasih dari komunitas kecil. Jadi kita itu harus bertumbuh di komunitas kecil kita, yaitu melalui komsel. Di dalam komsel itu kita akan banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Kesaksian saya seperti di komsel Kairos itu, tadinya kita itu cuma 2 keluarga. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu kita bertumbuh dan bertumbuh menjadi pos PI dan sekarang menjadi gereja. Itu juga kemurahan Tuhan. Itu apa? Karena dari komunitas kecil itu, di komunitas kecil itu kita bisa mengungkapkan isi hati kita, kita bisa sharing, kita bisa menguatkan satu yang lain, kita bisa berkunjung dengan satu yang lain. Umpama tidak berjumpa satu hari itu ada rasa, enggak, dalam seminggu itu tidak ada perjumpaan, itu pasti ada rasa kangen gitu. Puji Tuhan kalau di komsel saya di gereja kami di Kairos itu, kalau ada tanggal merah itu spontan kita jemaat itu ngomong, Bu ayo kita jalan gitu. Kita jalan itu dengan tidak harus dengan biaya mahal atau gimana, tidak. Kita spontan, kita naik motor, kita bisa berinteraksi di taman atau kemarin juga di alun-alun begitu. Jadi di dalam komunitas itu kita akan kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, saling memberikan jalan keluar di saat kita memiliki masalah. Di sini juga di sini Yesus berkata kepada ini, melihat imanmu, ini iman orang yang ini bukan iman orang yang lumpuh ya, tapi ini adalah iman dari sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya percaya nih, kamu sembuh gitu. Karena itu maka dia sedemikian rupa dia dengan susah payahnya membawa orang yang lumpuh ini ke tempat Tuhan Yesus berada. Di situ Tuhan mendoakan, jadi orang ini sembuh. Iman komunitas bisa menjadi jembatan bagi pemulihan seseorang, bagi secara rohani maupun jasmani. Itu keuntungan kalau kita memiliki komunitas. Bapak Ibu Saudara, kadang seseorang terlalu lemah untuk datang kepada Tuhan sendiri secara fisik. Di saat itulah komunitas kecil hadir untuk mengangkat, membawa dan mendoakan mereka. Jadi kalau ada seseorang mengalami pergumulan, dia merasa aku enggak layak lah datang di hadapan Tuhan. Itu sebagai komunitas ini yang teman-temannya yang ada ini tidak membawa mereka, mendukung mereka, dan itu akan membuat mereka, teman kita yang lemah secara fisik ini atau secara mental ini menjadi kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, komunitas bukan hanya tempat berkumpul, tapi tempat yang saling menanggung beban dan mendorong pertumbuhan iman. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita meninggalkan komunitas, tempat di mana kita bertumbuh dan merasa diberkati, yaitu di mana? Di gereja, di komsel atau di keluarga kita yang memberkati kita. Penutup, Bapak Ibu Saudara, kesehatan jiwa
seringkali diabaikan. Kita lebih mementingkan kesehatan tubuh itu adalah baik, tetapi sering juga salah sebab kedua-duanya adalah penting. Ada istilah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kesehatan jiwa membutuhkan peran aktif kita agar lewat kita mereka mengalami kesembuhan dengan menjadi pendengar yang baik, menyediakan dukungan emosional, dan yang terakhir memberikan dukungan komunitas. Inilah Bapak Ibu firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang diberkati dan dipakai Tuhan dalam kemuliaan dan kemenangan darinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari saya mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengungkapkan isi hati-Mu Tuhan, agar kami merawat kesehatan jiwa kami Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami menjadi pelaku firman-Mu, yaitu menjadi pendengar yang baik ya Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun membimbing kami. Terus Engkau berikan kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada, agar mereka menjadi pendengar yang baik Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, biarlah Engkau buka jalan Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Amen. Yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang mana hari ini Engkau telah tambahkan usianya, Bapak Gembala kami Bapak Yosef, biarlah terus Engkau memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat, Engkau berkati dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kita angkat pujian. Kekuatan di dalam hidupmu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Haleluya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang luar biasa Tuhan, yang kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya ketenangan jiwa kami, kekuatan jiwa kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya bersama-Mu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini Bapa. Mungkin mereka merasakan suatu hal yang berat menimpa hidup mereka, atau mungkin ada yang mengalami patah hati, atau mungkin datang dengan hati yang hancur. Kami berdoa, biarlah setiap yang datang pada siang hari ini dipulihkan Tuhan. Tuhan gantikan mereka, hati mereka yang terluka dengan hati yang baru. Hati yang benar-benar pulih Tuhan. Mereka yang sedang bermasalah atau sedang bergumul soal pengampunan. Oh biarlah Tuhan, Kau juga berikan mereka kekuatan untuk mengampuni ya Bapa. Kami percaya mengampuni adalah kehendak Allah atas hidup kami. Biar kami terus boleh Tuhan dilimpahi oleh kasih Tuhan. Jiwa kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Jiwa kami dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah gereja ini maupun dimanapun kami berada. Kami menjadi pendengar yang baik, kami menjadi teman bercerita yang baik Tuhan. Kami saling menguatkan antar umat-Mu Tuhan. Di komsel, di tengah-tengah gereja, bahkan di komunitas-komunitas yang ada. Kami bertumbuh bersama-sama untuk Tuhan semakin Tuhan mengenal Engkau, semakin serupa dengan gambar-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Eni yang sudah menjadi berkat buat kami pada siang hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan hamba-Mu Tuhan pakai juga sebagai gembala di GBI Kairos Tuhan. Biarlah kami berdoa, Kau tambah-tambahkan lagi hikmat yang daripada Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi kemampuan yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Eni ya Bapa. Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan visi yang daripada Tuhan, kreativitas. Bahkan Tuhan Kau limpah-limpahkan berkat Tuhan atas hidup Ibu Eni, bahkan dengan suami dan seluruh keluarga Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu dan keluarga. Bahkan apa yang diperbuat oleh hamba-Mu boleh berhasil dan beruntung. Di tengah-tengah pelayanannya banyak jiwa boleh menjadi mengenal Engkau Tuhan. Hamba-Mu boleh menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat siang hari ini yang luar biasa. Kami juga berdoa di siang hari ini secara khusus untuk para pemimpin bangsa kami yang kami kasihi Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, bahkan Tuhan para pejabat-pejabat di tingkat gubernur Tuhan, bupati, wali kota. Kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah mereka memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka memimpin dengan integritas. Oh Tuhan, curahkan visi yang daripada Tuhan. Biar setiap program kerja yang ada Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Boleh semata-mata untuk membawa kemajuan buat bangsa ini ya Bapa. Kami menolak setiap pemimpin-pemimpin yang ingin korupsi, yang punya hati niat-niat jahat. Kami tutup itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar muncul pemimpin-pemimpin yang bersinar, karena mereka punya integritas. Mereka punya Tuhan visi yang jelas untuk daerah yang mereka pimpin, bahkan untuk bangsa ini ya Bapa. Setiap aturan-aturan yang dibentuk bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membawa kebaikan buat bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati ya Bapa bangsa ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap jengkal tanah negeri ini diberkati Tuhan. Oh hasil lautnya diberkati Tuhan, hasil tanahnya diberkati Tuhan, hasil tambangnya diberkati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, industrinya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan kami boleh lihat meluap-luap berkat-Mu atas Indonesia ya Bapa. Kami terus berdoa 2030 kami akan melihat Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar. 2045 Indonesia emas. Indonesia akan mengalami masa-masa kejayaan bersama dengan Kau Tuhan. Kami menolak segala roh pesimis Tuhan. Kami menolak segala yang mengatakan Indonesia akan gelap. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan ada tuntunan Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Bangsa ini ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berseru Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja yang ada di setiap penjuru negeri ini Tuhan, denominasi apapun Tuhan, apapun label gerejanya, biarlah kami boleh bersatu hati untuk menuntaskan amanat agung. Kami sama-sama anak Tuhan untuk jadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa buat gereja-gereja mungkin yang sangat
sulit untuk mendapatkan izin di tempat-tempat tertentu Tuhan. Kami berdoa, oh Tuhan tolong, biar semakin banyak gereja boleh berdiri di tempat-tempat yang sunyi, akan terdengar pujian bagi nama Tuhan. Di tempat-tempat yang tidak pernah kami bayangkan akan berdiri rumah Tuhan. Bahkan di tempat-tempat yang kata orang sulit, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan berdiri gereja-gereja. Di sana kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga biar tidak ada perpecahan antara hamba-hamba Tuhan, baik antar gereja maupun di dalam gereja-gereja yang ada Tuhan. Biar kami boleh terus bersatu hati Bapa untuk menuntaskan amanat agung Tuhan, menjadi gereja yang berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam iman, dan dimanapun Tuhan kami berada, di lingkungan kami, di pekerjaan kami, di komunitas kami Tuhan, di masyarakat, kami Tuhan boleh benar-benar menjadi berkat buat orang-orang yang melihat kami. Ada Yesus dalam hidup kami, dan mereka boleh melihat bahwa anak Tuhan adalah anak-anak yang menjadi terang buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih, inilah yang menjadi doa kami buat bangsa ini, buat gereja-gereja di negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara, biarlah Kau Tuhan melakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat buat bangsa kami. Dan di akhir ibadah kami ini, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita, karena kami tahu Kau telah terlebih dahulu baik buat kami Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami memberi yang terbaik yang bisa kami beri Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati gereja ini, biar juga boleh mengelola dengan baik setiap berkat, setiap hal-hal yang Tuhan tabur di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita sambil kita naikkan satu pujian. Tak berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari kadang pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, lalu mengenakan aku. Untuk kita semua bangkit berdiri. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, lalu Sorakan haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah
saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman gereja. Mohon untuk ditayangkan. Shalom jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya. Pada kesempatan yang baik ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang sudah tergabung di Komsel maupun yang belum tergabung di Komsel, untuk mendaftar dalam acara Komsel Gathering. Komsel Gathering ini terbuka bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya. Komsel Gathering kali ini akan diadakan di lokasi Taman Wisata MBS Serang dengan biaya pendaftaran Rp75.000 per orang. Biaya ini untuk keperluan seperti sewa kendaraan, tiket masuk, dan kebutuhan lainnya. Pendaftaran dibuka mulai 27 April sampai dengan 8 Juni. Acara ini adalah kesempatan emas untuk kita semua membangun kebersamaan, mempererat tali persaudaraan iman, dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di alam terbuka. Oleh sebab itu jangan lewatkan momen sukacita ini, daftarkan dirimu sekarang juga. Jemaat Tuhan yang sudah bergabung di Komsel bisa mendaftar melalui ketua Komsel masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang belum bergabung dalam Komsel bisa mendaftar melalui Bapak Effendi, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa mendatangi petugas ASER yang bertugas di meja depan gereja. Mari jemaat Tuhan hadir dan alami lawatan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah komunitas yang saling membangun ini. Inilah waktunya untuk bertumbuh bersatu dan melangkah bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Tunggu apa lagi? Komsel Gathering menanti Anda semua. Hadirilah KKR ibadah ketiga hari kenaikan Tuhan Yesus Kamis 29 Mei pukul 17.00 bertempat di gereja. Ibadah KKR ini akan dimeriahkan dan dilayani oleh seluruh worship leader. Ajak keluarga, rekan, sahabat untuk hadir menikmati hadirat dan lawatan Tuhan di KKR ibadah ketiga hari kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah ketiga ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Minggu mulai tanggal 1 Juni. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di ibadah raya ketiga ini. Ajak keluarga, rekan, dan sahabat untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam ibadah raya ketiga, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, pertemuan pengarahan baptisan air akan diadakan setiap hari Selasa dari tanggal 6 Mei sampai dengan 3 Juni. Pertemuan dimulai pada pukul 19.00 bertempat di ruang ibadah gereja. Sesi baptisan air akan diadakan pada hari Sabtu 14 Juni. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar memperhatikan jadwal pengarahan baptisan air dan mengikuti semua sesi baptisan air yang sudah diinformasikan. Kami informasikan pula ada sesi penyerahan anak yang dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni. Pendaftaran penyerahan anak dimulai pada tanggal 20 April sampai dengan 1 Juni. Adapun syarat pendaftaran penyerahan anak sebagai berikut: sudah menjadi anggota jemaat tetap, mengisi formulir pendaftaran, dan mengikuti pengarahan bagi kedua orang tua anak. Pertemuan pengarahan bagi kedua orang tua anak diadakan pada hari Selasa 3 Juni pada pukul 19.00 bertempat di gedung sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, formulir pendaftaran sudah kami sediakan di meja ASER depan gereja. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yosef Mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan sekali lagi selamat ulang tahun. Selamat. Saya minta setiap kita jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera,
Ya, sebelum lilinnya ditiup, mungkin Ko Yosef mikuis dulu. Ada hal-hal sesuatu yang perlu didoakan secara pribadi, silakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat semua jemaat Tuhan di tempat ini tentunya ya, yang memberikan perhatian, memberikan doa, juga ucapan pada saya secara pribadi hari ini. Berkat Tuhan melimpah buat kita sekalian dan kita percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan kita. Pak Wi tadi tanya ulang tahunnya keberapa, Pak, katanya begitu ya. Iya, beberapa orang tanya saya dan saya memberikan pilihan kira-kira 28, 38 atau berapa yang pantas untuk saya. Terserah Bapak Ibu Saudara untuk berikan gitu. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberikan anugerahnya sehingga saya bisa ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya memasuki usia yang ke-58 hari ini. Beberapa rekan saya sempat kaget karena saya usianya 58. Mereka bilang baru 28 kelihatannya. Jangankan Bapak Ibu yang kaget, saya sendiri kaget. Ketika saya bercermin kok udah 58 ya, itu tidak terasa sekali. Tetapi semuanya karena anugerah Tuhan sekali lagi. Ya. Dan satu harapan saya, satu doa saya secara pribadi juga kepada Tuhan. Pada tadi malam saya berdoa kepada Tuhan, hanya minta satu saja kepada Tuhan, adalah perkenanan Tuhan di dalam hidup saya secara pribadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang saya alami. Saya hanya minta kepada Tuhan supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pemilik surga dan bumi ini akan memberikan segalanya buat kita. Yang penting adalah hidup perkenanan Tuhan untuk hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk, sebelum lilinnya ditiup kita hitung sama-sama ya. Musik juga ikut. Wah, udah mati. Nyalain lagi dong. Edel, tolong Edel nyalain lagi. Yuk musik hitung ya. Musik ikut hitung ya biar rame biar meriah. Dari hitungan 5 mundur ke 1 ya. 5 4 3 2 1. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun buat hambanya yang ke-58 mewakili seluruh pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini kiranya panjang umur, bahagia selalu, sehat sentosa, semakin dipakai Tuhan dimanapun berada. Haleluya, puji Tuhan. Nanti hambanya Bapak Pendeta Sriwiono akan mendoakan Kak Yosef yang berulang tahun pada ke-58 hari ini. Silakan Pak Pendeta Sriwiono. Oke, baik, kita sama-sama masih berdiri ya. Arahkan tangan kita kepada hambanya, Bapak Gembala kita, Bapak Yosef. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Hari ini sungguh kami bersyukur, bersuka cita karena pemeliharaan Allah yang sempurna atas hambamu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosef Mulia Tuhan, yang hari ini berulang tahun ke-58. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kami percaya semua oleh kasih kemurahan Tuhan, memberikan tuntunan dalam hidupnya, memberikan kesehatan yang sempurna. Kami percaya ke depan Allah terus senantiasa memelihara kehidupannya, sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hambamu Tuhan, sehingga menjadi gembala yang berkenan kepadamu. Itulah hati yang rindu dimiliki oleh hambamu. Biar Roh Kudus terus menyertai setiap kehidupan hambamu Tuhan, dalam penggembalaannya Tuhan. Urapi Tuhan, sehingga dapat mengembalakan jiwa-jiwa dengan penuh semangat, penuh gairah, penuh urapan. Setiap kami jiwa-jiwa yang digembalakan senantiasa taat kepadamu, setia kepadamu, bertumbuh di dalam Engkau. Berkati keluarga hambamu Tuhan, biar senantiasa dalam damai sukacita Allah, tutup bungkus dengan kuasa darahmu Tuhan, agar
setiap kuasa roh jahat apapun yang akan mengacaukan kehidupan hamba-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dalam setiap apapun yang dikerjakan, keberhasilan, keberuntungan selalu menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami bersama-sama berdoa buat hamba-Mu, biar perkenanan Allah selalu menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat ulang tahun Yosef, Tuhan berkati. Ya baik, silakan duduk Bapak Ibu, nanti kuenya dipotong, dibagiin aja semuanya ya. Kalau yang nggak kebagian cuma lihat aja nggak apa-apa saja. Tuhan berkati. Kuenya khusus dibawa pulang, Ko Yosef. Jadi jangan dipotong di tempat ini, nanti dipotong di rumah saja. Oke, terima kasih. Oke baik kalau gitu. Nanti saya ceritakan aja rasanya ya. Tuhan berkati. Kita bersyukur di siang hari ini kita diberkati lewat pemberitaan firman yang luar biasa. Betapa pentingnya untuk kita merawat kesehatan jiwa kita. Bukan hanya tubuh kita, namun kesehatan jiwa dan juga roh kita juga penting. Jadi tubuh, jiwa dan roh kita selalu sehat untuk kita dapat melayani Tuhan. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Eni Kusrini untuk pelayanannya siang hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Ibu Gembala GBI Kairos Talaga Bestari, terima kasih Bu. Pak Pono juga terima kasih Pak Pono untuk pelayanannya. Siang hari ini saya ingin menyapa, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini? Kalau ada boleh melambaikan tangannya. Mari disambut, diberikan salam. Ya. Jika belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh kita bersama-sama beribadah di tempat ini, bertumbuh bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita pujikan besar anugerah-Mu. Haleluya. kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan sungguh kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu, suara-Mu yang begitu indah yang telah kami dengar siang hari ini Bapak. Kami tidak hanya penting untuk merawat tubuh kami, namun jiwa dan juga roh kami. Hendaknya kami harus perhatikan, kami rawat ya Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami sempurna
untuk melayanimu, untuk menjadi berkat bagi sesama, dan untuk menjadi saksimu, dan juga untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun kami berjalan bersama Bapa. Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk ibadah yang penuh antusias dan juga berkat Tuhan yang berlimpah kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta Pratama Eni Kusrini ya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya di Talaga Bestari, dan Tuhan memberkati keluarganya, usahanya, pekerjaannya. Semua Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Bapa terkasih, sebentar kami umat-umat-Mu akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing Bapa. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah kasih setia-Mu Tuhan, dan juga Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang melayani di pagi siang hari ini. Tiada yang terlewatkan, semua Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati pekerjaan, usahanya, dan juga keluarganya, perkuliahan sekolahnya, semuanya Tuhan berkati berlimpah-limpah kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat sukacita yang besar dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang terus mengangkat kita naik bukan turun, menjadikan kita kepala bukan ekor. Dan Tuhan Allah yang membuat apa yang tangan kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.